Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyelesaikan tugas podcast sebuah film dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fauzan Aziman Lubis dan teman saya dan juga ada Muhammad Zidan Al-Kausar sebagai kameramen. Nah, di sini kami ingin membahas sebuah film yang berjudul The Shawshank Redemption. Kenapa kami mengambil film ini? Karena menurut saya itu filmnya bagus dia di IMDb. Ratingnya rating yang paling tertinggi situs IMDb. Jadi saya penasaran dengan sebuah film ini yang akan kami podcastkan. Ya, betul. Jadi buat kalian yang suka film dengan cerita kuat, karakter yang mendalam dan penuh makna, film ini wajib masuk dalam daftar tontonan kalian. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita kasih sedikit gambaran dulu tentang ceritanya bagaimana. Jadi kita akan mulai dengan sinopsisnya. Yang akan dibawakan pada siapa? Oke, jadi film ini bercerita tentang seorang bankir yang bernama Andy Dufresne yang diperankan oleh Tim Robbins. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Shawshank karena tuduhan membunuh istrinya dan selingkuhannya. Nah, benar sekali. Padahal dari awal Andi selalu bersikeras kalau dia nggak bersalah, tapi tetap aja dia dihukum. Nah, dan akhirnya dia harus bertahan di penjara yang keras ini. Lalu kan di dalam penjara itu Andy bertemu dengan Red yang diperankan oleh Morgan Freeman. Red ini adalah narapidana yang sudah lama mengekam di Shawshank dan dikenal sebagai orang yang bisa mendapatkan apa saja di dalam penjara. Nah, hubungannya dengan Andi dan Red ini menjadi inti dari cerita ini. Awalnya Red itu ragu sama Andi, soalnya Andi kelihatannya beda dari kebanyakan narapidana. Tapi sering waktu mereka makin dekat ya. Andi juga mulai menggunakan kepintarannya untuk membantu para sipir, bahkan ke dalam penjara. Tapi di balik semua itu Andi punya rencana besar yang nggak sama gitu. Nah, itulah yang menarik dari cerita film ini. Jadi, udah ganti bapak. udah, potongnya dulu. Udah. Lanjut ya. Fokus semua deh kayak gitu. Jadi kali ini coba ini yang oke sekali. Udah sudah. Jadi ada fun fact di film ini tuh sebenarnya film ini tuh gagal di box office, tapi dia sukses di penyewaan film pada tahun 1995 dan juga dia film ini mengeluarkan anggaran itu produksinya $25 juta dan juga film ini tuh terinspirasi dari novel Stephen King. Jadi film ini tuh menerima cek sebesar $5.000 untuk hak adaptasi yang kemudian tidak pernah ia cairkan. Dan juga fun fact-nya itu film ini judulnya itu sulit diingat sama sebagian orang. Bahkan untuk disebutkan aja itu sebenarnya sulit. Itu termasuk fun fact dari film ini juga. Dan juga fun fact, dia syutingnya itu di penjara asli. Jadi bukan hanya tempat studio gitu dibuat seolah-olah semacam penjara, tapi memang di penjara di kota Ohio, penjara Shawshank kalau di film. Dan juga film ini seperti yang saya bilang tadi, dia film dengan rating tertinggi di IMDb. Nah, kenapa itu bisa tertinggi? Ya karena mungkin banyak orang yang suka sama filmnya dan juga kayak ngerasa film ini tuh wah dari film-film yang lain. Makanya saya merekomendasikan film ini buat ditonton dan juga alasan kami membawakan film ini. Karena film dengan rating tertinggi dan juga film yang bagus menurut kami. Oke, sekarang kita bahas tema utama dari film ini. Yang pertama wajah apa ya? Ya, film ini benar-benar menunjukkan bagaimana harapan bisa menjadi sangat kuat. Bahkan dalam situasi seburuk apapun, Andi tetap mempertahankan harapannya itu. Sementara itu, Red awalnya lebih realistis atau pesimis ya bisa dibilang. Dia menganggap rapernya itu berbahaya karena bisa bikin orang kecewa. Tapi justru itulah yang bikin
lihat bagaimana perspektif dari Red terhadap harapan yang perlahan berubah. Oke, selain harapan juga ada juga pihak tentang kebebasan. Meskipun visi Andi terkurung di dalam penjara, tapi juga pikirannya tetap bebas dari itu. Nah, benar sekali. Ini terlihat dari cara dia mencari kesibukannya dalam penjara, seperti mengelola perpustakaan yang awalnya tadinya tidak terpakai, dia mengelola jadi terpakai dan membantu narapidana untuk belajar. Dan juga yang paling kuat, tentu aja kritik terhadap sistem hukum. Andi adalah contoh bagaimana sistem yang tidak adil bisa menghancurkan hidup seseorang yang sebenarnya tidak bersalah. Ya, bahkan bukan cuma Andi saja. Di film ini kita juga diperlihatkan karakter seperti Bruce, seorang yang narapidana tua yang akhirnya bebas, tapi justru dia nggak bisa beradaptasi dengan dunia luar karena dia sudah lama di narapidana. Itu salah satu momen paling emosional di film ini ya. Setuju. Tuh dia kayak setelah dia keluar itu hidupnya tuh malah kayak plain gitu, dia kayak gak kayak biasa di penjara karena mungkin sudah terlalu lama dalam penjara. Jadi ketika dia keluar, dia kayak gak ngerasa apa ya, kayak ngerasa bebas gitu malah saat di luar. Karena dia sudah merasakan kebebasan di dalam penjara itu sendiri. Jadi ketika dia sudah keluar dan dia ngerasa hidup dia kayak gini-gini aja, dia malah melakukan jalan yang mungkin menurut dia itu benar, tapi belum tentu menurut kita itu benar juga kan, karena dia melakukan bunuh diri karena kayak dia nggak ngerasa apa-apa gitu di kehidupan luar penjaranya. Jadi dia lebih memilih bunuh diri daripada ngerasain hidup di luar penjara. Oke, setelah itu kita lanjut ngomongin soal karakter dan acting dalam film itu ya. Bisa kan kita mulai? Oke, yang pertama dulu ngomongin soal karakter. Acting Tim Robin sebagai Andy Dufresne itu luar biasa. Dia bisa membawakan karakter yang tenang tapi penuh strategi. Benar sekali. Andi ini bukan tipe karakter yang ekspresif, tapi kita bisa melihatnya emosi dan pikirannya lewat tatapan dan gerak-geriknya. Dan tentu saja ya, Morgan Freeman sebagai Red itu benar-benar ikonik. Soalnya Ian Frost sebagai narator di cerita film ini makin berjalan lagi. Setuju sekali. Banyak yang bilang tanpa Morgan Freeman ini, film ini nggak akan sekuat ini jadinya, nggak bakal sepelaku itu. Iya lah, karena narasinya bukan cuma sebagai kata cerita, tapi juga membawa kita masuk dari dalam perasaan dan perjalanan yang itu berat. Jadi nggak heran ya banyak orang yang menganggap film ini sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa. Dan juga sebenarnya ada kutipannya, sedikit kutipan makna dari kata-kata dari si Red yang diperani oleh Morgan. Ya. Jadi kata-katanya itu, hope is a good thing, maybe the best of things, and no good things ever dies. Jadi artinya itu harapan adalah hal yang baik, mungkin yang terbaik dari semuanya, dan tidak ada hal baik yang pernah benar-benar mati. Nah, di sini kita bisa simpulkan. Jadi selama kita masih ada harapan, sesusah apapun hidup kita itu masih memiliki alasan untuk berjuang. Ketika kita sudah kayak ini kayaknya kita hidup kita gini-gini aja, nggak bisa berkembang gitu. Sama kayak yang dipikirkan si Morgan ini dalam penjara. Dia tuh kayak kan si Andy ini punya strategi untuk keluar, walaupun strateginya bisa dibilang tidak cukup masuk akal. Jadi si Morgan ini masih nggak percaya soal harapan itu. Jadi si Andy ini meyakinkan Morgan bahwa harapan itu masih ada gitu. Harapan itu tidak betul-betul hilang. Karena selama kita masih punya kepercayaan atau berjuang, kita masih memiliki harapan tersebut. Mau sekecil apapun harapan itu, tetapi harapan itu tetap masih ada selama kita masih berjuang. Lalu selain juga karakter dan acting yang bisa kita perbincangkan, kita juga bisa memperbincangkan sinematografi dan musiknya.
Dari segi visual, film ini punya sinematografi yang mendukung banget suasana penjara yang seperti. Enak sekali. Meskipun sebagian besar adegan yang terjadi dalam penjara, tapi kita kayak nggak bosan gitu. Iya betul. Komposisi gambarnya juga dibuat sedemikian rupa biar kita bisa merasakan keterasingan dan keterbatasan para tahanan. Walaupun ini film jadul ya, Iya betul. tapi tetap kayak kita ngerasa ada gitu di dalam penjara itu ya. Iya. Dan jangan lupa musik latar belakangnya itu sangat membangun dalam film ini. Kita jadi emosional, bawa emosional. Iya, emosional kita karena filmnya ini sangat apa ya, sangat mendalam kali ya. Lalu juga apalagi ada salah satu adegan ikonik di mana Andy memutar rekaman opera di penjara. Itu momen yang paling luar biasa. Itu lucu juga tuh saat itu. Iya betul. Jadi ketika semuanya lagi bekerja gitu di penjara, dia masuk ke ruangan operator itu. Di situ dia mutar lagu Iya. tanpa ngedengerin orang-orang yang di luar. Iya, dia nggak peduli. Nah, sampai kayak sapam-sapam di situ tuh udah marah gitu, Iya, gedor-gedor dia nggak peduli. Nggak peduli dia. Pintunya dikunci. Jadi kayak ngerasa bebas aja di situ dia. Kan. Setelah itu dia kena ini sih, kena pelanggaran memang. Setelah kejadian itu, situ memang ada kejadian lucunya gitu. Jadi nggak selalu serius. Dan juga sebenarnya film ini bukan cerita tentang seseorang yang masuk penjara aja. Di sini banyak makna yang bisa kita ambil. Dimulai dari pertemanan Andy dengan kawan-kawannya, bagaimana mereka saling mensupport di dalam penjara, dan juga di sini kita bisa belajar kalau orang-orang yang di penjara itu hidupnya itu nggak cuma sebatas hidup di penjara aja. Jadi ketika si Andy masuk di penjara, si Andy itu kayak kan dia punya kelebihan tentang ini kayak keuangan gitu. Dia dulu mantan bankir, jadi dia bisa mengelola uang. Di situ dia mengajari kawan-kawan yang dalam penjara itu tentang mengelola uang. Dan juga kalau nggak salah dia itu membantu kepala sipirnya untuk mengelola uang. Nah di situ bisa kita katakan jadi bahwa pertemanan itu nggak hanya sebatas kayak pertemanan biasa saja. Jadi kita bisa saling membantu walaupun kita di kesulitan sekalipun. Nah jadi segitulah yang bisa kami sampaikan dalam film ini. Ada yang ingin disampaikan lagi teman-teman? Ya. Dalam film ini? Nah, jadi kalian wajib untuk nonton. Jamin nggak bakal nyesel? Ya. Sebenarnya film ini tuh seru. Cuma memang awal-awal itu agak membosankan lah. Kalau orang yang kayak nonton film tuh 20 menitnya ya udah bosan, masih nggak mau lagi dia nonton. Tapi seharusnya kalian nih nonton tuh sampai habis. Karena kalian bakal kayak kaget tuh melihat plot twistnya. Karena plot twistnya itu memang sangat-sangat nggak menduga. Bayangin aja orang keluar dari penjara itu melalui safety tank gitu. Saluran air yang Dan juga itu dia keluar penjara itu memang udah direncanakan dari beberapa tahun. Dengan hanya paling kecil. nyimpan uang dari lebih berangkat buat Dan juga dengan kejeniusannya dia bisa mengubah identitasnya setelah keluar. Di situ juga hebat. Dan itulah cerita singkat lah dari kami buat film ini. gitu ya podcast dari kami. Ya. Jadi kami kelompok 5 Pamit undur diri. oh ya. Hah? 5. 5. Pamit undur diri cepet. Jadi segini saja podcast dari kami tentang film ini. Kami kelompok 5 izin mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.